Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak soleh dan solehah di rumah? Masih semangat untuk belajarnya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak soleh dan solehah di rumah, kali ini kita mau belajar tema investigasi bencana alam. Anak-anak soleh dan solehah di rumah, sebelum kita belajar, mari baca doa belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak-anak soleh solehah di rumah, tujuan pembelajaran kita yaitu anak dapat mengenal jenis-jenis bencana alam, anak dapat mengenal penyebab bencana banjir, dan anak dapat mengetahui pencegahan bencana banjir. Nah, anak-anak soleh dan solehah di rumah, topik kita langit dan bumi kepunyaan Allah. Tema kita investigasi bencana alam. Pembelajaran kita dari hari Senin sampai Jumat, dari tanggal 12 sampai 16 Mei 2025. Indikator penilaiannya ada akidah, wawasan Nusantara, literasi, numerasi, pertumbuhan mental dan fisik, kesehatan, dan bakat. Nah, anak-anak soleh dan solehah di rumah, mengenai materi kita, adapun yaitu seperti mengenal jenis-jenis bencana alam, penyebab bencana banjir, dan pencegahan bencana banjir. Anak-anak soleh dan solehah di rumah, ibu guru mau bertanya, apa itu bencana alam? Nah, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Siapa yang pernah terkena dampak bencana alam? Apa yang dilakukan agar terhindar dari bencana alam ya? Anak soleh dan solehah di rumah, adapun jenis-jenis bencana alam misalnya tsunami, banjir, dan tanah longsor. Nah, adapun dampaknya seperti dampak dari bencana tersebut seperti kesehatan, kerugian ekonomi, dan sulitnya air bersih. Nah, bagaimana cara pencegahan bencana alam? Caranya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah. Anak-anak soleh dan solehah di rumah, referensi tema kali ini Ibu Guru ambil dari modul, kemudian buku, dan gambar dari aplikasi Pinterest dan YouTube juga. Untuk kompetensinya, untuk TKA itu pengembangan kognitif seperti mengenal angka, huruf, warna, dan bentuk. Kemudian ada pengembangan sosial seperti anak itu dapat bekerja sama dengan temannya. Setelah itu ada pengembangan motorik, misalnya anak dapat melakukan gerakan motorik kasar dan halus. Kemudian untuk tular sendiri ada pengembangan kognitif seperti anak mengenal objek di sekitar. Kemudian ada pengembangan sosial di mana anak itu dapat mengenal emosi dasar seperti senang, sedih, dan marah. Yang terakhir ada pengembangan motorik, misalnya anak dapat bergerak dengan lancar mulai dari berjalan atau Anak-anak soleh dan solehah di rumah, materi pertama kita mau mengenal jenis-jenis bencana alam. Yuk simak video di bawah ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya harus tetap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa penyebab bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam.
Dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen-komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana alam yang menimbulkan getaran di kulit bumi, sehingga dapat merusak tatanan kulit bumi. Gempa bumi ini sangat berbahaya sekali, karena terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Bahkan gempa bumi yang terjadi dengan skala yang besar, dapat menyebabkan tanah longsor loh. Ketika terjadi bencana gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam ruangan, maka segeralah untuk pergi keluar ruangan. Tapi jika pintu keluar terlalu jauh, maka segeralah bersembunyi di kolong meja atau kolong tempat tidur. Dan terutama, lindungi kepala kalian dengan tangan. Yang kedua adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir biasa terjadi karena banyak hal, seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir juga dapat diakibatkan oleh ulah manusia, seperti penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi, air hujan akan lebih lambat terserap oleh tanah dan tumbuhan, yang mengakibatkan banjir. Banjir juga biasanya terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai, yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang memicu terjadinya banjir. Ketika terjadi bencana banjir, sebaiknya kita pergi ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit, atau lebih tepatnya mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam di mana anjlokan massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasa terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung, dan aliran air kemudian menyusup ke rekahan-rekahan batuan. Dan semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat. Dan akhirnya bencana tanah longsor pun terjadi. Ketika terjadi bencana tanah longsor, segeralah lari ke tempat yang lebih aman, atau lebih tepatnya ke tempat pengungsian. Nih terakhir untuk adik-adik. Kakak meminta adik-adik membuat sebuah clipping. Tetapi adik-adik ada yang mengetahui tidak clipping itu apa? Nah, di sini kakak jelaskan sedikit ya. Clipping itu apa? Clipping merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya berisi usaha menggunting sebuah bagian-bagian tertentu yang ada pada koran ataupun majalah. Kemudian, potongan gambar itu bisa ditempelkan pada sebuah kertas karton. Tujuannya agar bisa melatih adik-adik menggabungkan atau mengumpulkan sebuah informasi ataupun pengetahuan dalam suatu tema tertentu, seperti yang sudah kita jelaskan tadi tentang bencana alam. Jadi, adik-adik hanya mengumpulkan informasi yang bertemakan tentang bencana alam. Gimana adik-adik, sudah cukup jelas kan penjelasannya? Selamat mengerjakan adik-adik, semangat ya. Nah adik-adik, itu dia video tentang bencana alam. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan adik-adik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Anak-anak soleh dan soleha di rumah, ayo mengenal penyebab bencana banjir. Teman-teman Smart Point, ayo kita kenali apa saja penyebab banjir. Penebangan hutan liar, hujan yang deras dan terus-menerus, sampah yang dibuang sembarangan di sungai dan di selokan. Akibatnya selokan tersumbat. Sungai yang semakin dangkal karena penuh sampah. Itulah penyebab banjir. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman.
Anak-anak soleh dan soleh di rumah, materi ketiga, cara mencegah bencana banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini Tika akan menjelaskan tentang cara menjaga agar kita terhindar dari banjir. Kita simak videonya. Banjir bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama dari alam. Karena curah hujan yang tinggi bisa saja terjadi banjir. Tetapi tidak hanya itu. Kebanyakan banjir terjadi karena manusia tidak menjaga lingkungannya. Antara lain, membuang sampah di sungai, menebang pohon secara liar. Meski curah hujan tinggi, jika air bisa mengalir dengan baik, tidak akan terjadi banjir. Allah memberikan manusia cobaan berupa banjir untuk memperingatkan manusia agar manusia lebih menjaga lingkungannya. Berikut adalah hal-hal yang bisa mencegah banjir. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, membersihkan saluran air. Membersihkan saluran air dari sampah, saluran air bisa tersumbat oleh sampah, akan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, kita harus memastikan agar airnya bisa mengalir dengan baik dengan membersihkannya. Yang ketiga adalah menanam pohon di sekitar rumah. Agar air bisa diserap oleh pohon, sebaiknya kita menanam pohon di sekitar rumah kita. Yang terakhir adalah tidak membuang sampah di sungai. Sebaiknya yang kita lakukan jika sungai terlihat banyak sampah, kita sebaiknya membersihkannya. Agar saluran sungai tidak tersumbat. Teman-teman, itu tadi adalah upaya kita agar bisa terhindar dari banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah di rumah, sekarang kita mau kerjain tugas dari materi ini. Nah, apa sih tugasnya pada tema ini? Tugasnya yaitu membuang sampah di tempat sampah. Lalu ceritakan kenapa sih harus membuang sampah di tempatnya? Nah, Ibu Guru tunggu videonya. Batas pengumpulan videonya 2 hari ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya anak-anak soleh dan solehah di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.